Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Di proses 2016 ya, itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural ya, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Ya, saya rasa kan polisi memang wajib melakukan suatu pemeriksaan atau penyelidikan ya, apa sebenarnya terjadi pada tahun 2016. Karena ini semua ini kan katanya, kan begitu. Propam yang punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan pencernian. Nanti tunggu aja Propam bagaimana statement dari Propam, hasil pemeriksaannya, apa kesimpulannya, apakah memang tidak benar atau benar. Kan begitu. Karena kebetulan kan Pak Rudi itu kan kebetulan ayah daripada korban Egy, kan begitu. Otomatis lah kalau sebagai seorang ayah maupun sebagai penegak hukum kan pasti juga merasa emosi, panas dan apa namanya kesal dan sebagainya ya. Udah pastilah itu. Tapi kan prosedurnya ini kan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi masalah ini sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya. Tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu, dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi ya. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak, nanti lihat aja perkembangan. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar banyak apa, silakan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini, ya syukur. Kalau nggak bisa, ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang mendapat informasi yang kayak gitu. Yang menjadi poin penting, yang menjadi pilar tegaknya itu adalah pihak kepolisian tentunya. Dan yang pertama, yang kedua adalah ada beberapa faktor lah, yaitu power, abuse of power. Abuse of power itu adalah memberikan suatu tekanan kuat, ya, power, ya tentunya ini kita belum tahu ya, tapi memang di dalam suatu dimanapun berada dalam proses kasus yang sedang ditangani. Kalau yang dinamakan ada abuse of power, itu ada namanya kekuatan, ya. Kekuatan atau backingan yang kita lihat memang di sini sudah bukan rahasia umum lagi, ya. Tapi memang itu adanya sehingga kasus yang sebenarnya kasus ini sudah bisa terkuak, tetapi dibuat supaya proses hukumnya seperti yang dimaksud. Aduh. Emang ada gugatan cerai dari? Oh gitu. Abang dari pagi kalau udah ke Surabaya, nggak tahu apa-apa nih saya. Jadi begini. Jadi berdasarkan SIPP kita, memang benar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh RSO, ya bukan S, terhadap istrinya dengan inisial S. Diajukan terdaftar di sini tanggal 11 Juni 2024 dan oleh Ketua Pengadilan telah menunjuk hakim yang akan mengadili perkara ini, dan oleh hakim tersebut telah menentukan hari persidangannya pada tanggal 9 Juli 2024. Nanti kayak dulu lagi waktu Sarwenda juga gitu kan, juga humasnya juga yang ngomong. Kami bantah keras bahwa klien kami mengajukan gugatan karena memang tidak pernah ada gugatan diajukan oleh Sarwenda kepada RO. Tidak ada apapun, gugatan dari aku nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Kalau
apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka itu masih dalam proses pembicaraan ya. Karena kan seperti yang kita ketahui kan Wendah juga sudah menunjuk kuasa hukum ya, kuasa hukum yang berkaitan dengan adanya isu konsultasi, terus kemudian ada isu gugatan di PN Jakarta Selatan ya. Dan kemudian kuasa hukumnya juga menyatakan tidak ada niat kan begitu. Ruben juga nggak ada niat gitu ya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu sebenarnya masalah yang timbul itu masih bisa dimediasi lah melalui kami karena lagi bicara intens nih ya. Kuasa hukum Ruben, saya dengan kuasa hukum Sarwendah sekarang lagi coba bicara gitu ya untuk mencari titik temu. Kira-kira rumah tangga ini mau seperti apa, masalahnya mau diselesaikan seperti apa, kan begitu ya. Pasti antara Ruben dengan Sarwendah juga bisa saja terjadi keributan-keributan mengenai masalah bagaimana cara, apakah itu masalah anak lah, masalah ini kan pasti selalu ada. Nggak ada rumah tangga yang nggak ada keributan ya, nggak ada rumah tangga yang terbebas dari badai rumah tangga ya. Semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu, tak terkecuali Ruben sama Sarwendah ya. Pasti ada prahara dalam rumah tangga ya. Hanya saja mungkin hari ini adalah bagaimana Ruben dan Sarwendah menyikapi masalah-masalah yang mungkin ada dalam rumah tangga mereka dan akhirnya sampai kepada suatu penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak. Baik ya, jadi kalau menyangkut masalah alasan, kami terus terang tidak bisa untuk mengutarakan itu karena memang ini adalah gugatan perdata privat yang sifatnya tertutup untuk umum sehingga kami tidak bisa untuk menguraikan apa yang menjadi alasan-alasan perceraian itu sendiri. Yang mengajukan gugatan itu RSO ya, RSO melalui kuasa hukumnya. Kasus Vina. Setelah Hotman 911 memviralkan kasus Vina, kasusnya meledak. Banyak oknum pengacara pansos ingin masuk TV. Pesan Hotman kepada para pencari keadilan, kepada warga, hati-hati, hindari pengacara yang sudah busuk, sudah kotor kelakuannya. Dia akan melakukan perbuatan hal-hal seperti ini. 1, dia akan meminta uang lapangan tapi dikorupsi. 2, dia akan menerima honor pengacara tapi tidak dikerjain atau tidak dikerjain secara serius. 3, kalau tidak ada uangmu, dia akan konspirasi, akan berkomplot dengan lawanmu, kiri kanan oke. Yang keempat, dia akan berusaha merayu, bahkan menawarkan nikah wanita di sekelilingmu, termasuk anak istrimu. Hati-hati sama pengacara busuk, corok, sudah bau nanah ya. Hati-hati ya, benar-benar hati-hati. Ini demi para pencari keadilan. Hati-hati melihat oknum pengacara yang nongol di TV tapi sudah bau nanah, kelakuannya sudah sangat jorok tapi tidak kenal malu. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak.
saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Jadi kalau ada seorang pengacara, si Bling-Bling, dia mengatakan bahwa kami menolak kalau penyidik Polda Jawa Barat mengatakan bahwa Peggy pelakunya dan hanya satu-satunya. Dan kami meragukan, kami meragukan. Karena ada 5 orang yang mengatakan bukan Peggy, hanya 1. Dia kan katanya pengacara internasional. Bling-blingnya berkilauan. Kok dia berpikir emang ini pemilihan apa? Ini pemilihan kepala desa, atau pemilihan bupati, wali kota, gubernur, pemilihan DPRD, atau mungkin pemilihan yang lain. Ini bukan one man, one vote, one value. Kalau ada 5 orang, lalu mereka bersepakat untuk berbohong, 1 orang yang jujur dengan elaborasi kata-kata, dengan alibi yang bagus, kalau tidak diteliti oleh orang yang kompeten di bidangnya, maka yang jujur ini akan menjadi salah dan mereka yang benar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.